Ya, dari pembicaraan kita hari ini akan saya record karena ini menjadi bagian dari activity yang harus kamu lakukan di UTS. Ya, Mas dan Mbak, yang pertama saya ingatkan kalian untuk menginstal software ArcGIS. Sudah belum? Udah, oke. Yang belum, nanti bisa dilihat di bagian mana ya? Sudah saya kasih linknya kan? Nah ini ya, ArcGIS software ya. Oke. Nanti diinstal di tempatmu, di laptopmu. Kemudian nextnya, jadi nanti UTS saya memberikan tugas. Kalian kesini hanya presensi, kan? Gitu, tanpa masuk uang. Oke ya. Kamu kerjakan mulai nanti begitu kuliah ini selesai, terus kamu kerjakan selesai ya. Oke, nggak apa-apa. Mau kerjakan nanti ya oke, ya toh. Tapi kan menunda pekerjaan itu sesuatu yang nggak baik kan. Ya kalau bisa diselesaikan, selesaikan kan gitu ya. Oke ya, gitu. Kemudian yang pertama kamu lakukan adalah saya pengen kamu itu tahu tentang paling nggak merasakan membuat peta dulu. Biar kamu punya sense untuk apa masuk ke dunia geografi information system. Ya, nanti kamu googling, cari web namanya Tanah Air Indonesia. Ya, Tanah Air Indonesia itu adalah website geospasial data yang dibangun oleh Badan Informasi Geospasial pemerintah, gitu ya. Nah, kalian di sana bisa mengunduh beberapa free data, free geospasial data, ya. Nanti kamu masuk di Tanah Air Indonesia, tentunya namanya Ina Geoportal ya. Nah, tentunya kamu harus login dulu, oke ya, login dulu. Dan untuk login kamu harus registrasi dulu. Free ya sifatnya. Jadi nanti kalian bisa login dengan email kalian. Terus kamu login. Oke, kamu bisa nanti berselancar lah ya di uh, apa Inagio Portal. Mungkin saya kasih tahu dulu bahwa fungsi dari Inagio Portal itu digunakan untuk me, apa masyarakat secara umum, pemerintah ataupun pribadi itu untuk bisa mengakses data peta yang sifatnya itu peta dasar. Peta dasar itu kenapa disediakan oleh pemerintah? Biar kalau orang membuat peta lain itu harus basisnya itu gitu ya. Biar sama semua gitu ya. Intinya ke peta dasar. Nah, kemudian kamu nanti cari di bagian sebelah kiri itu ada unduh data ya. Oke Mas, ada unduh data. Menu yang lain nanti kamu bisa uh, explore sendiri lah ya. Saya kira kalau anak sekarang sih nggak perlu saya kasih tahu detail-detail. Kemudian ada, bentar, kamu nanti masuk ke data batas wilayah aja. Data batas wilayah. Bentar. Kayaknya saya cek dulu ya. Saya cek dulu yang, nah ini aja. Data RBI per wilayah. Yang sebelah kanan itu ada ya, tulisan data RBI per wilayah. Oke. Nanti kamu klik aja untuk data. Itu akan muncul apa namanya dashboard seperti ini. Kemudian kamu, Mas dan Mbak, kamu cari kota atau kabupaten asal tinggal kalian. Oke, Mbak kamu dari mana Mbak? Jogja. Oh Jogja berarti Sleman nih. Ya Sleman. Berarti kamu kan di Kabupaten Sleman. Sisanya terserah. Kamu dari mana Mbak? NTT. Nanti kamu ke NTT ya. Oke. Karena ini Sleman contohnya. Saya kasih contoh. Kalau orang Sleman ya cari Sleman.
Tahu kan posisi Sleman di mana? Tahu ya? Oke. Orang JS kan harus tahu ya. Ini kan Sleman nih ya. Oke. Ya. Nanti begitu ketemu ini diklik aja. Diklik terus ada icon unduh kan ya. Icon unduh ada yang 50K, ada yang 25K. Bedanya apa? Itu skalanya. Kalau 50K itu berarti skala 1 banding 50.000. 25K itu berarti skala 1 banding 25.000. Detail yang mana, Mbak? Enggak mau. Si detail yang 1 banding 25.000. Oke ya. Yang skala besar itu kan 1 banding 25 itu lebih besar daripada 1 banding 50 kan gitu ya. Yang skala besar itu jauh lebih detail. Saya tidak minta skala yang lebih detail ya. Tapi kalau kamu ekspor nggak apa-apa. Kita coba aja yang unduh yang 50K. Oke. Kemudian ada fungsi unduh ya di sini. Kenapa nggak ada? Coba. Kalau nggak ada berarti kalau nggak ada yang 50K berarti kamu pakai yang 25K. Bentar ya, ini ya. Coba 25. Nah, ternyata gini. Ada kebijakan gini. Mungkin nanti yang di NTT nggak ada yang 25K. Ada yang 50K. Jadi Indonesia itu belum semuanya rata yang punya 25K yang detail. Oke, kalau yang sudah punya detail berarti malah yang nggak detail nggak ada gitu. Jadi mungkin di NTT adanya 50K, syukur-syukur ada yang 25K. Oke. Nah kemudian file itu, kemudian kamu uh, simpan di folder yang kamu inginkan. Oke ya. Nah itu juga nggak perlu saya kasih tahu kan bagaimana cara nyimpan. Contoh ini namanya saya berikan di, saya punya folder, saya beri nama sendiri aja ya, folder contoh data JIS gitu ya. Oke. Oh sudah ada ternyata. Sorry. Berarti sudah ada. Contoh data JIS atas ini ya. Saya kasih folder Sleman ya. Sleman. Oke. Saya simpan di sini ya. Save. Terus data GIS itu biasanya kalau kita unduh itu bentuknya adalah zip file ya atau file. Oke, berarti kamu harus perlu ekstrak dulu kan. Oke. Kamu ekstrak dulu. Oke, kita ke folder yang kita download tadi ya. Oke, contoh data disk tadi ada di folder Sleman ya. Oke. Nah, ini kamu ekstrak dulu. Ekstrak. Oke. Oke ya. Ya muncul folder baru. Kemudian kamu kalau kamu lihat isi filenya, oke ini ya, isi filenya ini ada folder RBI 25K 2022, ada indeks Sleman dan sebagainya. Kalau buka yang RBI 2022 RBI ini ya bentuknya filenya. Oke ya. Oke, pusing kan ya bentuk filenya apa kan gitu ya Mas. Oke. Kalau kamu lihat di Windows Explorer, file geodata itu kayak gitu, geospasial. Oke ya, karena dia nggak bisa dibuka dengan software kecuali software GIS. Oke ya. Kemudian kamu kan sudah install tuh yang ArcGIS kan. Coba kita cek. ArcGIS itu ada satu tools untuk yang mirip Windows Explorer. Ya, tetapi untuk melihat khusus data geospasial. Oke ya. Nanti kamu bisa running kalau sudah install ArcGIS-nya itu ada yang namanya ArcCatalog namanya. ArcCatalog. Ini ya, ArcCatalog 10.8.2. Oke ya. Nanti kamu buka ArcCatalog ini. Kita cek ya, apa bedanya dilihat di ArcCatalog dengan
kita lihat di Windows Explorer, bedanya apa? Ya makanya kamu nanti harus melakukan ini. Ini untuk UTS ya. Jadi untuk UTS. Sekali lagi yang tadi terlambat datang, UTS kamu kesini hanya presensi aja. Terus yang kamu kumpulkan adalah nanti kamu harus membuat peta seperti yang saya lakukan ini. Sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kabupaten yang kamu suka lah, kabupaten atau kota. Oke ya? Oke, agak lama biasanya ya. Ya, komputernya kadang kalau kita bermain data spasial itu memang perlu resource yang cukup gede. Apalagi nggak tahu tuh kalau di online kan dengan Zoom ini, anu ya, memorinya itu kemakan juga dengan Zoom. Kayak bersabar. Kayak jadi sudah di-download dulu, diekstrak, kemudian kamu cek di Windows Explorer. Kemudian karena itu file geospasial, jadi kamu harus cek juga dengan menggunakan ArcCatalog ya, ArcCatalog. Oke, harus bersabar sejenak. Ini versinya ada yang versi lebih baru sih, namanya RGS Pro gitu ya. Ada yang versi lebih baru. Saya juga ya uh, beli krek-krekan aja. Iya, kalau kamu mau beli 120 juta itu. Hmm. Ya, dalihnya untuk karena untuk pendidikan jadi nggak apa-apa. Itu Mbak. Oke. Dalihnya kan gitu. Haram atau enggak gitu. Ya untuk pembelajaran boleh lah. Tuh. Oke. Ya sekitar itulah harganya. Ya. Ini karena saya sharing dengan Zoom ya, memang jadi agak lama ya. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Kalau nggak dengan Zoom nggak butuh lama. Ya karena dia mungkin ya ekspor anu juga ya, videonya juga kan ya. Wih, lama banget ya. Ya oke, sambil kita bersabar. Nah, ya, harusnya tadi dibuka dulu ya. Nah, oke ya, udah muncul ya. Wih, lamanya. Ini karena perlu saya record ya, biar nanti hasil recordan saya ini, saya taruh di LMS. Oke, ini ya. Oke, jadi bentuknya Mas dan Mbak, itu Alkatalog ini mirip dengan Windows Explorer sebenarnya. Oke, tapi kita coba cek di tadi yang folder yang kita menempatkan hasil downloadan, file downloadan ya. Saya tadi kan taruh di, kalau nggak muncul foldernya, jadi beda ya. Apa perilaku Windows Explorer dengan Alkatalog itu beda. Kalau foldermu itu tadi nggak muncul di sini, kamu harus konekkan dulu. Ini ada connect folder, ya. Foldernya harus kamu konekkan dulu, ya. Jadi ada connect folder, oke. Baru nanti akan muncul. Ini karena sudah punya saya konekkan ya. Ini contoh data JS itu. Kemudian tadi ada di Sleman, toh, Mas. Nah ini ya. Oke, kemudian ada di Kabupaten Sleman. Kita lihat ya. Ini ada file namanya indeks Kabupaten Sleman. Kalau tadi kamu lihat di Windows Explorer-nya, ini kan banyak file nih, Mas. Kayak namanya sama, tapi extensionnya beda-beda kan. Tapi begitu di arah katalog ini cuma jadi satu. Ya, itu menunjukkan bahwa kemarin di awal saya sampaikan bahwa GIS itu untuk mengelola dua buah data, tipe data. Satu data atribut, satu data spasial atau data gambar. Oke.
Nah, kemudian terjemahannya dia jadi beberapa apa file dengan intensi yang berbeda-beda kan gitu ya. Oke, tapi kalau di arkatalog itu bisa terlihat hanya satu. Oke ya. Nah, kemudian arkatalog itu ada karena dia geospasial, berarti kan ada data atribut, ada data grafisnya. Kamu bisa lihat di preview ini loh. Oke ya, sebentar di preview. Nunggu load dulu. Nah ini ya mas, indeks itu gambarnya bentuknya kotak-kotak ini kan. Ini grafisnya. Tapi kamu cek di bagian bawah, ini ada geografis dan tabel kan. Nah ini kalau kamu klik tabel, bentuknya jadi tabel. Oke ya. Berarti kan ada dua data sebenarnya. Data grafis sama data tabular di situ. Kemudian kamu cek di ini tadi, GDP. Ini ya mas. Sebentar, kamu lihat di kontennya. Oke kan? Ini kan ada beberapa data tadi di uh, Windows Explorer-nya. Kamu cek itu kan ini ada 2022 RPI 25K kan ya. Folder ini. Kalau dicek di sini, folder ini kan ini sebenarnya. Geodata di sini kan. Kelihatan nggak sih? Kamu belum. Ini kan. Tapi kalau di Windows Explorer-nya, di Windows Explorer-nya itu kan kelihatannya kan seperti ini. Ini kan. Oke, kalau kamu klik kan seperti ini kan. Ya kan. Kalau di katalognya ketemunya jadi kayak gini. Nih. Ya kan? Ada wilayah, ada ini, ada itu. Kalau kamu cek satu-satu ini, kamu cek satu-satu tree-nya itu, kamu cek ya, namanya batas wilayah, oke? Seperti ini, kamu bisa preview ini loh, preview, oke? Ini, ya kan? Ini batas wilayahnya dalam ini kayaknya kecamatan atau desa lah ya, oke? Oh ini macam-macam nih, ada ya, kecamatan, loh, mas. Oke, batas kecamatan nih. Kalau kamu cek, ini ada apanya? Ada tabelnya. Oke. Ya kan? Jadi ada tabel dan ada grafisnya. Oke ya. Itu GIS itu mengelola dua data itu. Ya. Ya. Jadi kamu cek nanti di arkatalog. Arkatalog itu Windows Explorer-nya geospasial. Oke ya. Kue itu yang kamu lakukan itu dulu. Oke. Terus ngapain kalau udah punya data itu? Kan kemarin ngobrol ya. GIS itu kan mengelola dua data, atribut sistem spasial. Kemudian GIS itu juga bisa untuk menampilkan data dalam bentuk map kan gitu ya toh. Oke. Cara menampilkannya gimana kan gitu. Kalau ini hanya melihat doang, melihat di sini. Oke ya. Nah, menampilkannya itu ada yang disebut dengan ArcMap namanya. ArcMap. Ya, nanti kamu cari namanya ArcMap. Ini bagian dari ArcGIS itu. Oke, ArcMap ini. Kemudian kamu buka ArcMap-nya. Ya, perlu proses ya, Mas dan Mbak. Oke, ntar recordingnya di pause dulu aja. Nah, ini bentuknya nanti kayak gini, Mas, keluarnya. Ya, oke, itu ArcMap. ArcMap-nya itu untuk menampilkan data geospasial. Oke ya. Nah, nanti kamu coba ini aja ya. Ini nggak usah di kalau belum muncul berarti ini di cancel aja. Kalau ini muncul di cancel aja. Oke, cancel. Nah, kemudian data itu ada dashboardnya gini. Ada dashboard besar ini, dashboard tengah ini, Mas. Ini untuk menampilkan petanya. Kemudian yang dashboard table of content itu untuk menata layernya namanya.
Oke ya, penjelasan layer itu dipraktekkan aja. Layer itu kayak rak gitu ya, data di atasnya, di bawahnya gitu ya, itu namanya layer. Oke, nanti kemudian di layer itu kamu bisa klik kanan, kemudian add data. Add data kamu cari di foldermu tadi itu ya, di folder tempat kamu menyimpan data kamu tadi itu ya. Oke, tadi saya simpan di SIS lain, kemudian di contoh data GIS Sleman, Kabupaten Sleman. Nah, di sini ya 2022 RBI. Gitu. Oke ya. Kita coba yang batas wilayah dulu. Oke, batas wilayah. Batas wilayah aja ada beberapa ya, di double klik. Katakanlah kita di kecamatan ya, batas administrasi kecamatan. Oke, nanti ada dulu seperti ini. Ya, oke. Nah, data ini bisa dilihat juga, ini data grafis namanya. Selain data grafis, kan ada data tabularnya. Kamu bisa cek data tabularnya. Jadi bisa diklik kanan di layar ini, kemudian kamu bisa open data atribut tabel. Saya akan ngasih contoh bagaimana sih organisasinya gitu ya. Ini, jadi gini, bisa kecilkan dulu, oke. Kalau saya klik di sini mas, ini diklik tabularnya. Nah, biar kelihatan yang mana ya. Nah inilah ya. Ini saya klik di tabularnya ini ya. Ini ya saya warna biru ini, warna biru saya. Ini objeknya mana? Ya, oke. Jadi ini yang klik saya klik itu objeknya itu yang kiri atas ini loh, objek grafisnya. Jadi objek grafis ini terkoneksi dengan data tabular yang ini, yang baru. Oke, kita cek lagi ya ke bawah, ya mana? Nah ini yang baru, yang di tabel itu baru itu objek grafisnya juga yang warna biru, ya. Jadi yang objek grafis itu punya atribut macam-macam ini, ada nama objek, ada future code, ada metadata, ada referensi, ada ini adalah atribut dari yang objek yang warna biru, yang terpilih warna biru. Oke, paham ya, Pak? Jadi satu objek grafis itu punya atribut-atribut yang bisa dimasukkan di situ. Oke ya, oke. Nah sekarang kita bisa memanipulasi grafis itu berdasarkan atributnya. Contoh ini biar nggak bingung saya kan. Saya pengen membedakan warna grafisnya itu berdasarkan dari nama objeknya ini. Ini kan ada nama objek kan ini ya. Ini nama objek kan, oke. Saya pengen grafisnya itu dibedakan berdasarkan warna itu, warna objeknya, biar tahu batas-batasnya itu mana sih gitu, oke ya. Nah ini bisa saya lakukan dengan cara memanipulasi apa objek ini berdasarkan atributnya. Ya ini bisa diklik kanan, kemudian ada properties di sini, oke. Oke, tunggu sejenak ya. Oke, ngelotnya agak lama ini. Oke, muncul itu ya, Mas. Nah, kemudian di sini ada salah satu menu namanya simbologi. Oke, ya ini macam-macam ini menunya. Nanti kamu bisa coba-coba lah ya. Namanya simbologi, oke. Nah, ini saya bisa membuat simbol per masing-masing objek itu berbasis atributnya. Mungkin ginilah berdasarkan kategoris ya. Saya coba akan menggunakan simbol kategoris ini. Ini ada unique value ya. Berarti unique value itu saya akan menyimpulkan berdasarkan field tertentu di data tabulannya. Tadi kan mau saya pilih apa, Pak? Nama objek, kan gitu ya.
Oke, nama objek ini bisa diklik, ini bisa berdasarkan, ini adalah eh, nama file tadi loh, file tabular tadi. Saya pilih nama objek ya, oke, klik. Kemudian ini saya add all value, oke. Begitu ini saya add all value, kemudian saya apply, oke. Ini berganti gambarnya itu, grafisnya itu berganti warnanya sesuai dengan objeknya. Oke ya. Nah, kemudian kita juga bisa menampilkan nama atribut itu ke dalam petanya. Jadi saya bisa menampilkan gini. Ini klik kanan lagi di layar, kemudian properties ya. Nama. Ini kerekod kan tadi ya. Udah ngomong panjang lebar nggak kerekod kan. Nah ini kan muncul lagi gini kan. Di sini kan ada label kan. Nah, ada label kan. Saya bisa klik label ini, kemudian saya labelin berdasarkan nama objeknya. Begitu saya klik apply, oke, seperti ini. Nah, nanti akan muncul ini, oke ya, labelnya itu loh. Ya, ini kan ada labelnya. Ini jalur Jadi intinya adalah SIS itu untuk mengelola dua buah data tadi mas ya. Satu namanya data grafis ini, oke, sama data tabular. Nah dia terkoneksi gitu ya. Nah terkoneksi, kemudian kita bisa manipulasi gitu. Ya, coba sekarang kita munculkan yang lain, namanya ya. Contoh kita munculkan yang lain. Oke, kita munculkan yang lain ya. Nanti kamu explore lah ya itu ya, mas. Bisa cari di YouTube atau di mana gitu ya. Tapi kan gambarannya kira-kira seperti itu ya. Add lagi, kemudian kita cari mungkin palingan transportasi lah ya. Transportasi, kita double klik Jalan AR. Nah, namanya ini ya. Kita mau nampilkan, nah ini saya kasih tahu juga. Ini ada ini, RKA, Jalan LN. Ini adalah lambangnya mas, lambangnya Mbak Garis. Ini lambangnya ini lambangnya poligon. Ini berarti data ini bentuknya adalah vektor garis. Oke, yang ini vektor garis. Sebelah kiri itu kan ada lambangnya ini, ada ikonnya itu, kan ikonnya garis loh. Kalau yang ini ikonnya itu kan kayak poligon. Yang ini ikonnya kan titik. Ya. Kalau ini kita klik mas, kita klik OK, kita add. Nah ini, Oppo ini. Itu jaringan jalan. Ya kan? Jaringan jalan. Makanya Anda kemarin saya sudah sampaikan kan ilmu apa namanya? Kartografi. Kalau kamu lihat gini doang, ini kan sudah dimatikan sebentar biar kamu nggak bingung. Wilayah administrasi itu sebelah kiri ya, kita matikan dulu. Oke, kamu lihatnya ini. Ya. Oke, kemudian kamu cek nih di jalan itu, kamu cek open atribut tabel dulu, kamu cek atributnya apa aja. Katakanlah kita cek ya atributnya. Nah, ini ternyata ada atribut catatan nih, Mas. Ada jalan lain, jalan lokal, ada jalan apa lagi? Jalan setapak, ada jalan apa lagi nih ya? Buahnya kan jalan lokal, jalan kolektor, ya kan? Oke, kan banyak atributnya. Nah, kita biar tidak bingung membedakan mana yang jalan yang besar, mana yang apa, yang kecil, kita coba visualisasinya itu berdasarkan atribut itu. Ya, sama kayak tadi. Jadi ini di klik kanan, kemudian properties, ya. Kita tunggu dulu karena objeknya sangat banyak ya. Oke.
Oke ya, ini kemudian ada simbol kita itu mas, berdasarkan kategorinya lah ya. Oke, kita tadi ada atribut apa tadi? Catatan ya. Nah, ini kamu atau status jalan ya, ada status jalan ya. Coba kita cek. Nah, ternyata ada ini mas, status jalan. Ini kan ada status jalan ya, desa, jalan kabupaten, jalan nasional gitu kan ya. Oke, sebentar, kita ulang ya, sebentar. Emang ada dulu ya ternyata ya. Kelihatan dealernya mana? Ini mas. Saya garo-garonya belum. Oke ya. Ini kategorinya. Oh, pantesan agak bingung. Ternyata agak sulit. Nah itu kan, iya kan? Oh, garo-garonya sekarang nanti munculin. Ini ya, berdasarkan status jalan kita add. Oke ya mas. Itu ada ini kan? Ada status jalan ini kan ya? Kan kamu bisa membuat namanya kalau jalan nasional ya harusnya lebih tebal lah ya. Oke, pengetahuan soal jalan nasional kabupaten kamu cari sendiri ya. Jalan nasional kan jalan yang poros lah ya. Itu kita buat katakanlah ini mas yang jalan nasional kan nomor satu ya. Kamu bisa double klik ini di garisnya itu. Mau agak delay jadinya ya. Ini kamu buat tebal, oke ya. Nanti simbologinya kamu buat tebal. Kemudian yang jalan kabupaten provinsi mungkin tebal tapi nggak tebal-tebal banget gitu ya. Ini kamu double klik, mungkin warnanya dibedain gitu ya. Gini, oke. Oke, kita cek dulu aja ini ya. Contoh awal. Kita cek, kemudian kamu apply mas, mbak, gitu ya. Nah, sekarang kita tahu nih. Kenapa itu cuma hijau? Oh ya, berarti ada di Sleman itu ada masalah ini petanya berarti. Sleman itu yang khusus Sleman nih malah ya, bermasalah di atributnya. Kita coba cek atribut yang lain. Baru tahu juga saya. Ini kalau yang luar kan nggak kelihatan ya, yang jalan nasional jadi berat tebal kan gitu ya. Yang ini jadi ini. Oh, berarti ada atribut status jalan yang dibuat oleh BIG itu yang di Sleman bermasalah ini. Kita cek lagi ya. Kemanya saya ganti yang catatan. Ada nggak? Nah, ternyata di catatan ya, coba ya, jalan arteri. Hmm. Jalan arteri itu kan berarti jalan yang paling gede kan ya. Kita buat ini besar, oke. Kemudian jalan kolektornya ya, jalan kolektornya kita buat lebih kecil dikit, oh udah langsung tuh. Nah ini loh mas, oke. Kan kita sekarang bisa manipulasi berdasarkan atributnya ini. Oke ya mas, oke. Jadi ini, jadi data spasial itu ada dua belas fungsi. Data ini dan data atribut. Ya, itu nggak bisa dipisahkan. Salah satu data itu hilang, kamu nggak bisa lihat di ArcGIS itu nggak bisa. Oke ya. Oke. Nah kemudian ini mas kalau kamu udah punya ini, kemudian kamu bisa file ini bisa kamu ekspor ke JPEG, ke PDF gitu ya, untuk bisa jadi peta gitu loh. Ya. Caranya bisa nanti kamu bisa membuat lembar peta di sini ya sebelah kiri, kiri bawah ini, kiri bawah ini ada ini kan data view, sama kanannya itu kecil banget ada namanya layout view. Layout view itu udah kayak kertas itu ya, layout kertas. Nah ini kemudian bisa dibesarkan, bisa dikecilkan ya ini apa namanya, bisa diterbalik, kemudian kamu bisa zoom out, zoom in di sini.
gitu, ya toh, seperti ini. Kemudian hasilnya itu nanti, sebentar. Oke, ini kan berupa kertas sudah kan, dalam bentak. Nah, ini bisa kamu kemudian eksporkan, ekspor mana jadi gitu ya. Bentar, ini jadi lambat banget kalau di Zoom ya ternyata ya. Nah, ini kan Mas, katakanlah kemudian kamu ekspor, kemudian kamu simpan di mana ya, simpan di tadi mungkin ya, data, contoh data GIS, Sleman, peta Sleman. Nah, ini baru proses, ya, proses. Nah, nanti kamu bisa lihat di, kalau ini sudah bisa kamu lihat dengan window Explorer hasilnya itu. Ya, sebentar. Ya, ini di Sleman ya tadi. Nah, ini jadinya kan PDF ini, Mas. Mbak, kalau kamu buka PDF-nya, ini kan jadinya peta, ya, oke? Tapi aslinya dia itu kan tadi punya data macam-macam. Nah, ini bisa kan kamu manipulasi berdasarkan atributnya, tampilan ini. Kemudian kamu bisa menampilkan, katakanlah ya, ini batas wilayahnya diklik biar tampil seperti ini. Dan kamu bisa ekspor petanya. Kan gitu ya. Nah, untuk UTS itu Mas, kamu mencoba membuat peta seperti ini. Oke ya. Kreativitas yang lain nanti kamu bisa explore di YouTube atau di YouTube lah ya. Oke, Mas. Ya. Nah, biar kamu merasakan bagaimana cara membuat peta dulu dengan menggunakan teknologi GIS. Gitu. Oke, kita stop ya share-nya. Jadi itu ya, Mas dan Mbak, kira-kira untuk apa? Untuk activity di UTS, nanti kamu cari tadi ya, di awal itu kamu ke website Tanah Air Indonesia, download data sesuai atau kamu senang di mana. Kemudian di situ banyak data spasial, geospasial. Kamu nanti bisa tampilkan dengan menggunakan ArcGIS atau ArcMap tadi itu. Coba kamu manipulasi berdasarkan atributnya, tampilannya itu. Kemudian kamu eksporkan dalam bentuk peta. Oke ya, Mas? Tujuh. Jadi nanti di UTS itu nanti saya kasihkan slot di link di apa LMS. Nanti kamu uploadkan hasilnya dalam bentuk PDF, dalam bentuk PDF. Hmm? Gimana? Petanya aja. Ya, hasil petanya itu. Ya, PDF itu, oke ya. Tapi anu loh, kamu tambahkan kreasi enggak cuma itu ya. Karena nanti di layoutnya kan bisa kamu kasih teks, bisa kamu kasih apa gitu ya. Oke, kamu nanti carilah di website itu bagaimana sih kalau layouting peta gitu ya. Oke, kira-kira seperti apa. Nanti kan bisa tambahkan legend, bisa tambahkan not road itu kan di situ ada. Ya, oke. Kamu mau menampilkan, maunya tadi kan cuma jalan doang, ya kan? Mungkin ada tambahkan layar tadi batas administrasinya, atau kalau ada kayaknya ada layar sungai deh, kan mungkin ada sungainya kan gitu ya. Kalau sungai ya kasih kamu warna biru kan gitu ya. Kalau jalan kan nanti ada arteri, ada kolektor kan macam-macam. Oke ya Mas, itu. Ya, ya, oke. Ada pertanyaan dulu?